Mau lihat keluarga yang harmonis nggak, Bu? Ciri-cirinya banyak ketawa. Bukan sama HP, tapi sama pasangan suami istri. Itu akan nambah bahagia. Tapi kalau Bapak Ibu jarang ketawa, jarang ngobrol, kayaknya saya mau nyari yang baru aja dah. Kenapa? Karena jarang ngobrol. 70% rumah tangga itu ngobrol. Maka kalau ketemu, ngobrol. Kalau Bapak Ibu nggak bisa ngajarin ngaji, nggak bisa ngajarin ilmu, maka minimal cari sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan sampai Bapak Ibu termasuk dalam kisah Umar bin Khattab, yang ketika itu ada seorang ayah datang kepada Umar, nyeret anak laki-lakinya, bilang, "Wahai Khalifah, ini anak saya, durhaka sama saya." Segitunya bilang. Tapi Umar bin Khattab nggak langsung bilang. Dia terus tanya sama anaknya, "Betul nggak kamu durhaka sama ayahmu?" Lalu lantas anaknya bilang, "Wahai Khalifah, apakah kewajiban anak itu berbakti sama orang tua, tapi apakah ada kewajiban orang tua kepada anaknya?" Ada. Apa saja kewajiban orang tua kepada anaknya? Sang anak nanya. Maka sang khalifah bilang, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah pertama, memilihkan ibu yang terbaik untuk anaknya. Ya ini udah jadi, gimana mau milih lagi ya? Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, Umar mengatakan bahwa memberikan nama yang terbaik. Anaknya udah dikasih nama kan Bapak Ibu. Tapi yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran. Maka sang anak protes sama khalifah, "Wahai khalifah, bapak saya itu enggak milih ibu yang terbaik, dia asal-asalan. Yang kedua, ngasih nama saya terburuk. Masa nama saya Kumbang?" Ditranslate artinya kumbang. Yang ketiga, bapak saya nggak pernah ngajarin Al-Quran, nggak pernah ngedidik saya. Maka Umar mengatakan bukan kepada anaknya, tapi kepada bapaknya, "Sebelum kamu mengatakan anakmu durhaka, boleh jadi kamu yang durhaka kepada anakmu." Durhaka dalam arti apa? Enggak ngedidik anaknya dengan pendidikan yang terbaik. Baik, Bapak Ibu, saya ingin sapa dulu ibu-ibu, gimana kabarnya hari ini? Jemuran sudah tuntas? Oh, belum. Bapak-bapak gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Selalu di seminar parenting, bapak-bapak selalu spesies yang lebih cepat punah. Karena biasanya lebih banyak diwakilkan oleh ibu-ibu. Tapi Bu, mohon disampaikan kepada bapak, kepada suami, jangan hanya anggaran duitnya doang, tapi ilmu parentingnya disampaikan. Kenapa? Karena dalam mendidik anak tidak boleh dilimpahkan kepada salah satu pasangan. Tidak boleh dilimpahkan kepada istri saja atau kepada suami saja. Tapi wajibun kepada bapak, kepada ibu harus tanggung jawab bersama-sama. Frekuensi. Dor! 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 Lucu ya lihat bapak-bapak ibu-ibu gitu. Pak Arul izin bertanya, penting tidak Pak Arul menyiapkan pendidikan terbaik untuk anak? Sangat penting. Masya Allah, sangat penting. Kasih beberapa alasan Pak, kenapa kita penting banget menyiapkan pendidikan terbaik untuk anak kita? Karena anak itu masa depan keluarga, masa depan semuanya. Masya Allah. Boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Arul. Karena anak adalah masa depan keluarga agar bisa sukses dunia akhirat. Tadi kata Pak Arul, anak adalah masa depan keluarga. Faktor penentu masa depan adalah pendidikan. Betapa banyak keluarga-keluarga yang mohon maaf kurang mampu, miskin, tapi anaknya terus belajar, terangkat derajat keluarganya. Bapak Ibu, hiduplah, mohon maaf, didiklah anakmu sesuai zamannya. Persiapkan anak-anak kita kira-kira ke depan tuh tantangannya apa? Oh, anak-anak kita harus melek teknologi. Maka carilah sekolah, salah satu programnya adalah program komputer. Bangun. Sudah sadar belum? Anaknya sudah gede, bukan anak kecil lagi. Ayo dong persiapkan pendidikan yang terbaik agar anak-anak kita
bisa lebih sukses. Pendidikan terbaik itu. Tapi yakin, insya Allah mendapat pahala yang berlimpah. Yang penting ikhlas, jangan diungkit-ungkit. Oke. Kenapa menyiapkan pendidikan terbaik itu penting? Karena pendidikan anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Kalau bapak ibu nggak bisa ngajarin ngaji, nggak bisa ngajarin ilmu, maka minimal cari sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan sampai bapak ibu termasuk dalam kisah Umar bin Khattab, yang ketika itu ada seorang ayah datang kepada Umar, nyeret anak laki-lakinya, bilang, "Wahai khalifah, ini anak saya, durhaka sama saya." Segitunya bilang. Tapi Umar bin Khattab nggak langsung bilang. Dia terus tanya sama anaknya, "Betul nggak kamu durhaka sama ayahmu?" Lalu lantas anaknya bilang, "Wahai khalifah, apakah kewajiban anak itu berbakti sama orang tua, tapi apakah ada kewajiban orang tua kepada anaknya?" Ada. Apa saja kewajiban orang tua kepada anaknya? Sang anak nanya. Maka sang khalifah bilang, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah pertama, memilihkan ibu yang terbaik untuk anaknya. Ya ini udah jadi, gimana mau milih lagi ya? Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, Umar mengatakan bahwa memberikan nama yang terbaik. Anaknya udah dikasih nama kan Bapak Ibu. Tapi yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran. Maka sang anak protes sama khalifah, "Wahai khalifah, bapak saya itu enggak milih ibu yang terbaik, dia asal-asalan. Yang kedua, ngasih nama saya terburuk. Masa nama saya Kumbang?" Ditranslate artinya kumbang. Yang ketiga, bapak saya nggak pernah ngajarin Al-Quran, nggak pernah ngedidik saya. Maka Umar mengatakan bukan kepada anaknya, tapi kepada bapaknya, "Sebelum kamu mengatakan anakmu durhaka, boleh jadi kamu yang durhaka kepada anakmu." Durhaka dalam arti apa? Enggak ngedidik anaknya dengan pendidikan yang terbaik. Dalam surat An-Nisa ayat 9, ini yang menjadi self reminder kita semuanya, Pak Bu. Kenapa Allah tegas mengingatkan kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang seandainya meninggalkan di belakang mereka, kita meninggal, kita wafat, tapi anak-anak kita lemah. Siapa yang lemah itu? Generasi yang dzurriatan diafan itu, generasi yang lemah itu, generasi yang ketika kita meninggal, mereka kaya, mereka tajib, tapi mereka lupa sama Allah. Mereka nggak mau sholat, mereka nggak mau zakat, mereka nggak mau puasa. Kita wajib takut sama Allah, dan kita pertama diminta sama Allah untuk bertakwa. Kita, kalau ada apa-apa, jangan langsung marah-marah, tabayun, cerita. Yang pertama, trust. Satu, trust. Yang kedua, care. Kalau Bapak Ibu mau peduli, mau sinergi dengan sekolah, maka yang pertama, trust. Yang kedua, care, peduli. Kalau ada program sekolah, peduli. Dukung, support. Dan yang ketiga, C yang ketiga adalah communication, berkomunikasi. Sampaikan pendapat Bapak Ibu dalam rapat kerja atau rapat orang tua agar terfasilitasi Bapak Ibu. Anak-anak kita itu seperti Edmund yang punya cita-cita, yang mereka ingin sukses. Siapa tenzingnya? Guru-guru SMP IT As-Salam. Yang mereka nggak akan pernah minta gaji sama anak-anak kita. Yang mereka nggak akan pernah minta, "Mana sini, kasih dong, saya udah berjuang nih." Enggak. Bapak Ibu juga sama kan, nggak akan pernah minta gaji untuk anak-anak kita. Kita hanya pengen lihat anak kita bisa ada di puncak Gunung Everest, puncak tertinggi kesuksesan mereka. Maka Bapak Ibu membutuhkan tim yang Bapak Ibu pilih, yaitu SMP IT As-Salam.
Maka dukung setiap program sekolah yang bagus-bagus, dukung. Dan saya yakin setiap program sekolah ini pasti bagus-bagus. Bismillah. Bismillah. Sahabatku, hari ini saya ingin mengatakan perkataan yang belum saya katakan. Tolong dengarkan ya. Hari ini kita partner, kita tim sukses untuk anak-anak kita yang sekolah di As-Salam. Mulai hari ini kita sahabatan. Kan kita tim sukses, partner sukses untuk anak-anak kita. Mulai hari ini janji ya, kita saling support, saling percaya, saling komunikasi. Kalau ada apa-apa, komunikasikan. Oke. Bapak-bapak mas salaman aja dah. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua.